A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di pagi hari ini kita harus semangat, harus optimis. Kita pagi sampai malam nanti mudah-mudahan diberkahi, dimuliakan, diangkat derajatnya, disehatkan lahir batinnya, dan apa tujuan hidup kita yang mulia Allah berikan kepada kita semuanya. Dan yang ikhtiar, yang berbisnis, yang bekerja, Allah limpahkan rezeki yang berkah melimpah. Kita undang rahmat Allah dengan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Bentar sahabat. Kita undang rahmat Allah dengan baca ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan yang sedang ikhtiar, yang sedang belajar, yang sedang dagang, bekerja, mudah-mudahan Allah tenangkan hatinya, tenteramkan jiwanya, dan diberikan rezeki yang berkah, halal dan melimpah. Serta kita diistiqomahkan dalam berjihad, memperbaiki iman dan ekonomi keluarga kita. Juga kita senantiasa semoga senantiasa dalam ketenangan hati, zikir kepada Allah. Istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam ridho, dalam ikhlas. Dan istiqomah dalam perjuangan ini. Karena hidup ini adalah tidak ada lain kecuali perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, maka tidak layak kita untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibantu untuk share, bagikan, semoga menjadi amal pahala jariah buat kita semua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فارفق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن سبقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Siapapun yang memberikan Al-Quran ini, insya Allah setiap hurufnya mendapatkan pahala 10 kebaikan. Dari setiap huruf yang saya baca barusan,
orang yang memberikan Al-Quran ini, orang yang mewafalkan Al-Quran ini, itu mendapatkan pahala ngalir kepadanya. Dan saya serta istri saya membiasakan belajar untuk membeli Al-Quran kemudian disimpan di masjid-masjid, di musola-musola, terutama masjid-masjid besar, apalagi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, Masya Allah. Kita beli Al-Quran yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang lebih. Kita simpan Al-Qurannya di masjid, di musola. Setiap ada yang baca, Masya Allah. Itulah mitra-mitra atau umat Rasulullah yang cerdas, yang umurnya hanya 60-80 tahun, tetapi pahalanya jutaan kali lipat dibandingkan umat Nabi Musa yang ribuan tahun. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyampaikan, siapa yang mempersembahkan, menyiapkan alat ibadah dipakai oleh ratusan, ribuan, jutaan orang, maka kita yang memberikannya akan mendapatkan pahala. Yang memberikan contoh juga dapat pahala. Seperti ini sekarang. Saya mengajak untuk dengerin Al-Quran. Saya mengajak untuk baca Al-Quran. Dan Anda yang men-sharekan, membagikannya, itu semuanya mendapatkan royalti pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri saya pun sama, kemudian beli mukena, disimpan di musola-musola pom bensin, di musola-musola bandara atau stasiun atau terminal atau di masjid-masjid, supaya ketika ada yang memakai mukena itu, pahalanya juga kita dapat. Sampai kita di alam kubur pun masih dapat pahala daripada mukena. Kemudian apa aja alat ibadah, sebenarnya jepit untuk untuk wudhu, simpan di musola-musola, simpan di pondok-pondok pesantren, Al-Quran, kemudian mukena, ya, tasbih digital. Makanya saya senang sekali untuk memberikan tasbih digital itu. Harganya cuman ada yang 20, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kasih tasbih digital itu untuk bersolawat dan berzikir. Maka setiap solawat mereka, tanpa mengurangi pahala mereka, kita mendapatkan 1 kali solawat mereka 10 kebaikan. Dan ditingkatkan 10 derajat. Dan orang yang baca solawat, rezekinya diberkahi, dimudahkan rezekinya. Maka kita pun bersolawat, tapi solawat kita terbatas. Berapa sehari? 1.000, 3.000, 10.000. Tapi kalau kita ngasih kepada orang 10 orang tasbih, dipakai solawat 1 orangnya 1.000, kemudian kali 10, 10.000. Nah, 10.000 solawat. Berapa pahala kita? 10.000 kali 10 kebaikan, 100.000. Tanpa mengurangi orang yang membaca sholawatnya. Dipakai berzikir, kita juga dapat pahala zikirnya. Ya. Ayo, yang punya uang beli Al-Quran. Ini 42.000. Ada yang 60.000. Beli di mana saja. Kemudian di tasbih digital. Kalau ada pengajian, kalau ada seminar, saya bagikan. Mau berapa aja, continue, ada 5 biji, 10 biji, kasih. Untuk apa? Sholawat. Dan tidak merugikan orang lain. Orang itu bersholawat, dapat pahala. Kita dapat pahala sama dengan orang yang bersholawat itu. Gimana nggak baik kalau? Sehingga bagaimana, bayangkan almarhum Arifin Ilham. Beliau sudah di alam barzah. Tetapi beliau sering mengajak berzikir. Sering berceramah tentang zikir. Sering mencontohkan berzikir. Maka siapapun saat ini yang menonton videonya di YouTube-nya, jutaan orang menonton YouTube beliau, mengikuti zikirnya. Itu pahalanya, itu pahala zikir jutaan orang itu ngalir kepada beliau. Apa enggak iri kita kepada beliau? Apa kita tidak ada keinginan untuk seperti beliau? Kiai Haji Jainuddin MZ juga.
Masya Allah. Jadi beruntunglah bagi sahabat-sahabat. Jangan nunggu kaya dulu. Bisa bikin masjid, bikin. Bisa bikin pesantren, bikin. Belum bisa beli karpetnya doang. Belum bisa beli karpetnya, belum ada uangnya. Beli sena jepitnya doang. Belum beli sena jepitnya doang. Bantu untuk bayar listriknya. Masjid mana saja. Maka setiap kita bayar listrik masjid atau mushola atau madrasah, maka kita rezeki kita akan dilipat gandakan, diberikan keberkahan, ketenangan hidup dan dikuatkan iman Islam kita. Keren sahabat. Jangan menunggu nanti kalau udah kaya saya mau beli bikin masjid. Gak usah nunggu kaya, belum tentu kita kaya. Bisanya beli sarung, simpan di masjid. Waalaikumsalam Pak Aris, Masya Allah. Pak Muhammadik, habis nonton ini saya berniat insya Allah jika ada rezeki akan membeli Al-Quran dan kemudian menaruh ke masjid-masjid. Masya Allah. Masya Allah. Ini bayangkan sahabat, andai kata kita punya uang 50.000, ini bandingannya nih. Bedanya sodakoh biasa dengan sodakoh jariah. Kalau kita punya uang 50.000, kita belikan nasi, kita belikan uang itu dikasih kepada orang yang minta-minta, dikasih kepada orang, disedekahkan, itu pahalanya sekali doang. Ini kita kasih uang 50.000, set kasih. Udah dia mau beliin apa? Makanan, minuman, rokok, dibeliin. Gak tahu dibeliin apa. Yang jelas pahala kita cuma sekali. Tapi kalau kita 50.000 itu belikan Al-Quran, belikan tasbih digital, belikan sorban, dipakai oleh mereka, belikan baju koko 50.000 ada kan, dibelikan sarung 50.000 ada, dibelikan untuk mukena 50.000 ada. Tuh di TikTok saya itu 25.000 dapat mukena. Ini cuma 42 ribuan Al-Quran seperti ini. Tasbih digital ada yang 20.000, ada yang 50.000. Coba di TikTok saya ada. Nah itu sedang diskon sekarang. 50.000 untuk beliin Al-Quran. Ini sekali belinya, ngeluarin uang sekali, kemudian terserah belinya di mana saja, terserah. Kemudian disimpan di masjid. Setiap ada orang yang datang ke situ, satu hari ada 10-20 orang baca Al-Quran dari kita, maka setiap hurufnya dibalas 10 kebaikan. Masya Allah. Besok harinya ada 10 orang lagi baca Al-Quran kita, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan diri kitanya. Minggu besoknya setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai wafat kita terus bacaan Al-Quran kita masih ada, dibaca oleh orang, maka dijamin pahalanya ngalir. Padahal kita udah gak bisa baca Al-Quran lagi. Tapi Al-Quran kita sampai hari kiamat, selama masih ada yang baca, ngalir pahala. Berapa tadi? 50.000. Itulah sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sodakoh yang sekali ngasihnya, tapi pahalanya berjuta kali. Nah itu umat Rasulullah yang cerdas. Kemudian tasbih juga sama. Ada orang dikasih tasbih, kita 50.000 tadi kalau dikasih ke orang pahalanya sekali. Kalau dikasih uangnya. Tapi kalau kita belikan tasbih, dapat 2 biji tasbih, kasih ke 2 orang, maka orang itu satu orang baca 10.000, baca 1.000 sholawat, yang satu lagi 5.000 sholawat, udah 6.000 sholawat. Dia dapat pahala 6.000, kita dapat pahala 6.000 kalikan 10. Indah banget ya menjadi umat Rasulullah bagi orang yang berpikir. Karena kita hidup ini tidak selamanya. Kita tidak bakal punya uang seterusnya. Kadang-kadang kita nggak punya uang nanti. Kalau kita nggak punya uang sekarang, punya uang 100.000. Terus kita mending beli makan, beli ini, mending jalan-jalan, beli bensin segala macam. Nggak menyisakan dan nggak memaksakan kita untuk beli tadi, sedekah jariah tadi. Itu kita ketika nanti betul-betul miskin, nggak punya uang sama sekali, Allah hancurkan kita. Punya uang 10.000 aja nggak punya, kita akan menyesal. Kenapa dulu nggak beli Al-Quran? Kenapa dulu nggak beli tasbih? Kenapa dulu nggak beli mukena? Cuma 25.000, 50.000 mukena yang sedang aja itu bisa
Terus pahala sholat ngalir, Masya Allah. Pahala bacaan Al-Quran mengalir. Pahala apa lagi? Pahala sholawat dan zikir orang lain mengalir. Bayangkan sahabat. Jadi kita harus kerja keras supaya kita punya banyak uang biar bisa membuat sodako jariah dan pahala royalti, pahala jariah yang mengalir sampai kita tua. Sesudah kita nggak punya uang, pikun mau sudah kita misalkan sakit-sakitan, sesudah kita nggak bisa puasa lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ke masjid lagi, kita masih ngalir pahala-pahala itu. Kita ke alam barzah, ke alam kubur, kita masih ngalir pahala-pahala itu. Maka kita harus banyak-banyak nyari uang supaya kita bisa bikin masjid, bikin pesantren, ngasih besinya, ngasih semennya, nitip karpetnya, nitip pasirnya, nitip kusennya, nitip gentengnya, di mana saja. Gak usah tahu, gak usah di kampung kita sendiri, di kampung manapun. Ya, gak kenal pun gak apa-apa. Karena Allah kenal kita. Gak dikenal sama DKM gak peduli. Yang penting Allah kenal kita pasti. Masya Allah. Beli Al-Quran. Sedikit-sedikit aja. 1 biji, 2 biji, simpan. Kita jalan-jalan ke Bali, ada masjid. Kita jalan-jalan ke Jogja, ada masjid. Kita jalan-jalan ke ke Singapura, ada masjid. Simpan Al-Quran. Beli Al-Quran 2 biji. Udah. Beli Al-Quran 10 biji. Sudah. Lupakan. Kemudian datang lagi ke Serang. Datang lagi ke Bandung. Beli Al-Quran 2 biji. Dah. Mau tasbih, mau Al-Quran, mau sajadah, apapun. Mau minyak harum, parfum, simpan semuanya di situ. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi, mungkin sholat kita nggak ada yang diterima. Masalahnya itu. Mungkin sodakoh kita nggak ada yang diterima. Mungkin umroh kita banyak riak dan ujub takaburnya nggak diterima. Haji kita nggak diterima mungkin. Tapi bisa jadi Al-Quran yang cuman 100 ribu, 50 ribu ini kita simpan. Banyak yang baca, pahala bacaannya menghantarkan kita waktu di mizan, waktu ditimbang, beratnya ke kanan. Ya Allah, kata Allah, ini sholatmu padahal nggak ada yang diterima. Ini pahala puasamu hilang, pahala sedekahmu hilang, pahala haji umrahmu hilang, pahala zakatmu hilang. Tapi kenapa ya Allah saya ini kok timbangannya berat ke kanan? Itu tuh kamu waktu di dunia mati-matian cari uang, tapi untuk beli tasbih, untuk beli Quran, beli mukena, beli parfum, beli sajadah, beli ini beli peci dibagikan ke orang, beli sorban dikasih ke orang. Kemudian ternyata orang-orang itu digunakan sampai akhir hayatnya. Nah, pahala-pahalanya ini bagian kamu. Masya Allah. Itu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita nggak merasa banyak ilmu, ajak aja orang sholat. Sholat yuk, niatkan. Setiap orang itu sholat, alasannya karena diajak kita, wasilahnya, maka pahala sholat dia kita juga dapat. Kita contohkan mereka sholat di kantor, dimanapun, di bis, di pesawat kita sholat. Orang lain melihat. Kemudian, ya Allah, saya kok belum sholat. Gara-gara melihat kita, orang itu ngikutin kita sholat. Niatnya apa? Supaya nggak ujub. Ya Allah, saya sholat. Banyak orang seperti ini. Niat saya sedang berdakwah. Sedang mengajak, mencontohkan orang sholat. Tuh, niatnya gitu. Yang penting jangan salah niatnya. Ya Allah, ingin dilihat orang supaya dilihat orang soleh saya. Allah, nah itu salah. Gak bakal dapat pahala. Tapi kalau niat dalam hati, saya sholat di pesawat, saya sholat di bis, saya sholat di kereta, saya sholat di waktu kemarin sering gini. Kalau di bandara nungguin di boarding pass itu, sedang nunggu orang pada main handphone, sholat ditinggalkan. Saya gelas ini pakai jas kan, jas disimpan. Kemana arahnya kiblat ke sana. Udah habis wudhu sholat di situ, di mana saja.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kamu berada, menghadaplah kamu kepada kiblat. Kemudian bersih, bumi Allah semuanya bersih kecuali di WC. Maka saya sholat dimanapun. Saya ketika seminar di hotel, jauh kemana, jauh ke masjid, apa penuh musola, udah sholat di mana, di panggung situ sholat. Yang penting ada karpetnya. Bawa, makanya pakai jaket selalu saya. Dimana apa pakai ini saya, bukan gagayaan pakai ini. Tapi dimanapun saya sholat, pernah saya sholat di pinggir pantai, udah wudhu di pinggir pantai sholat, nikmat. Dimanapun kita sholat, niatnya untuk memberikan contoh kepada orang. Siapa yang memberikan contoh kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pahala orang yang menjalankannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Masya Allah. Kemudian ketika seminar, ketika berbisnis, ketika dagang, ketika berkumpul-kumpul, gimana caranya supaya kita dapat pahala orang? 100 orang seminar, 100 orang berkumpul, lagi kongkok-kongkok. Mohon maaf, mari kita sholat terlebih dahulu. Itu azan kita dengarkan terlebih dahulu, tutup, dengerin azan. Nah, 100 orang dengerin azan dan tergerak hatinya kemudian sholat, maka kita mendapatkan pahala dia mendengarkan azan. Yang kedua mendapatkan pahala wudhu mereka. 100 orang pahala wudhunya kita dapat karena kita yang mengingatkan. Yang ketiga, pahala sholat beliau kita pun dapat karena kita yang mengajak dan mengingatkan. Allahu Akbar. Gimana enggak ini nikmat hidup menjadi umat Rasulullah? Gimana enggak nikmat hidup menjadi hamba Allah? Allah yang maha baik, maha penyayang. Ya, memberikan walaupun umur kita berapapun, tapi ingin kita pahala dan bekal kita banyak. Caranya gitu. Gimana supaya sedekah jariyah? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ngajak orang untuk sholawat. Ayo sholawat sahabat-sahabat. Allahumma sholli. Bayangkan. 100 orang bersolawat, kita dapat 100 pahala sholawat. Kalau ada 300 orang bersolawat di seminar, kita dapat pahala sholawat 500 orang, 1000 orang. Gimana? Kita sholawat 10.000 mampu? Enggak. Kita sholawat 1000 kali enggak mampu? Enggak bisa. Bisa jadi enggak bisa. 10.000, 100.000 sehari? Enggak bisa. Tapi dengan ngajak orang untuk bersolawat, mencontohkan orang bersolawat, maka kita akan mendapatkan pahala ratusan ribu orang. Dan yang luar biasa, Anda punya Facebook untuk apa? Anda punya WA untuk apa? Anda punya TikTok untuk apa? Anda punya YouTube untuk apa? Rugi, bahkan bisa celaka kalau kita nggak jadikan untuk mencari pahala nih. YouTube, Facebook, medsos apapun, jadikan untuk mencari bagaimana supaya kita mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat ini. Jadi bikin video, bikin status, bikin apapun di TikTok, kemudian di YouTube, dimanapun, ajak orang untuk sholawat, ajak taat kepada Allah, ingatkan untuk kepada Allah, ingatkan untuk berzikir, ajak untuk berzikir, ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada surga, kemudian ingatkan untuk melakukan kebaikan. Maka bayangkan, kita di TikTok, kita di YouTube, kita di Facebook, kita ngelihat video seperti live seperti ini misalkan, 1 juta orang melihat bersolawat bersama kita, maka kita mendapatkan dalam waktu 1 menit, 5 menit ini dapat 1 juta pahala solawat. Siapa yang dapat? Yang membacanya dapat, yang membagikannya dapat, men-sharekannya, sayanya dapat, guru saya juga dapat, yang mengajarkan sholawat itu. Jadi indah banget sahabat. Bersyukurlah kita ada di zaman modern seperti ini. 50 tahun yang lalu kakek moyang kita nggak bisa ngajak sholawat langsung dapat 1 juta pahala, nggak bisa sahabat. Paling mentok Kiai Haji Jadun MZ itu Kiai 1 juta umat. Itu beliau bicara itu 1 juta orang yang nonton. Kalau kita bisa puluhan juta yang nonton.
di seluruh jagat raya ini. Kalau kita berbicara di depan jamaah ada 100 orang, ya udah 100 orang itu. Tapi kalau di medsos itu dapat jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Ya, yuk Bu Dita, barakallah. Bu Punga Laura. Mulai sekarang siapkan diri kita. Satu tadi apa? Sedekah jariyah. Setiap hari kita lakukan supaya bisa sedekahnya sekali, pahalanya jutaan kali. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sampaikan kebaikan itu. Kita bukan ustadz, kita bukan ulama, kita bukan wali, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi orang biasa-biasa. Itu diwajibkan untuk mengajak kebaikan. Supaya kita ditolong Allah. Supaya kita mendapatkan ini. Yang ketiga, kita didik anak kita. Kita didik anak kita supaya kita contohkan anak kita. Kita nasihatin anak kita. Baru kita munajat kepada Allah. Apakah anak itu berubah lebih baik atau belum? Sholat atau tidak? Puasa atau tidak? Gak usah putus asa. Gak usah khawatir. Tugas kita cuma 2. Cuma 3. Yang pertama ngasih nasihat. Yang kedua ngasih contoh. Yang ketiga doakan beliau. Anak-anak kita. Udah. Anak kita mau sholat mau belum. Urusan Allah. Anak kita mau ngikutin nasihat kita atau enggak. Urusan hidayah dan urusan Allah. Tapi nggak boleh kita putus asa. Terus kita melakukan ini. Nasihatin yang baik. Kenalkan ke Allah. Beri contoh yang baik. Doakan kepada Allah yang membolak-balikan hati. Begitupun ke saudara-saudara kita. Begitupun ke jamaah-jamaah kita. Begitupun ke mitra-mitra kita. Kita nggak ada hak. Nggak ada hak. Dan nggak ada kewajiban untuk merubah orang lain lebih baik. Tapi kewajiban kita menyampaikan. 3 hal ini. Mari kita sama-sama. Supaya nanti ketika kita sudah tua. Atau udah di alam barzah. Yang 3 ini aset kita sahabat. Yang akan menyelamatkan kita. Karena kita sudah gak bisa lagi sholawat. Gak bisa lagi zikir. Gak bisa lagi ngajar. Gak bisa lagi baca Quran. Gak bisa lagi dakwah. Maka ajak orang ini untuk berdakwah. Kemudian lakukan 3 hal ini saat ini supaya kita ketika sudah wafat pun 3 hal ini aset kita masih ngalir terus pahalanya kepada kita. Insyaallah Bu Aini, Bu Yuyun barakallah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian diputar ulang boleh ya, karena penting diputar ulang video ini. Kalau ada manfaatnya silahkan di-share, dibagikan. Demikian semangat terus memperbaiki iman dan ekonomi. Apa yang diperbaiki? Iman dan ekonomi. Keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, kemudian umat Rasulullah SAW. Iman, ekonomi. Yang kita cari dalam hidup ini, memperbaiki iman, memperbaiki ekonomi. Cuman 2 saja udah cukup. Iman, ekonomi. Iman, ekonomi. Udah itu aja. Kalau kesehatan tubuh itu udah wajib. Kesehatan iman, ekonomi. Mantap. Ya, insya Allah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.